Saya membahas kajian yang terakhir dari satu hadis ini. Alangkah baiknya jika saya kembali membacakan hadis yang selama ini kita bahas yang memakan waktu 10 pertemuan, yaitu sebuah hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Abbas. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfazka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah atau bercerita suatu saat beliau berjalan mengiringi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perjalanan itu Rasulullah memanggilnya, wahai gulam, wahai anak muda, dengarkan, akan aku ajari kamu beberapa kalimat, beberapa pesan, yaitu ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, bila engkau ingin meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah Subhanahu. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika engkau membutuhkan pertolongan minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah wahai anak muda, annal ummata, sesungguhnya seluruh umat, law ijtama'at, jika mereka berkumpul kompak, ala ayyamfa'uka bi syai'in, untuk memberimu manfaat, lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu, qad katabahu Allahu lak, yang memang Allah telah tetapkan untukmu sejak Allah atau sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ini ditama'u ala ayyadurruk bi syai', apabila umat tersebut, umat manusia berkumpul kompak bersama-sama untuk memberimu mudarat, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka tidak mampu memberimu mudarat kecuali sesuatu yang memang ditetapkan oleh Allah terhadapmu di Lauhul Mahfuz. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, buku catatan sudah kering. Dalam riwayat lain juga disampaikan oleh Imam Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya kau akan menemukan Allah di depanmu. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah pada saat kau bahagia, pada saat kau suka, niscaya Allah akan mengenali kamu pada saat kau kesusahan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, bahwa setiap sesuatu yang sudah memang tercatat tidak akan terkena kamu, kapanpun tidak akan terkena kamu.
Semua sesuatu yang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz tidak akan menimpa kamu. Kapanpun tidak akan menimpa kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan kalau sudah tercatat dalam azaliyahnya Allah, kau akan tertimpa sesuatu, terkena sesuatu, tertular sesuatu, itu pasti akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalangimu. Tidak ada sesuatu yang dapat menyelamatkan kamu. Wa alam anna nasrah ma'as-sabri, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran kita. Wa anal faraja ma'al karbi, sesungguhnya kelapangan itu bersamaan dengan keruwetan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dari hadis yang menjadi pemungkas adalah kesabaran. Dari awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai hari yang ke-6 kemarin, yang kita bahas tentang sabar. Yang sebetulnya kesabaran itu harus kita perhatikan di dalam masalah 5 masalah. Pertama, sabar melakukan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat, itu satu. Yang kedua, sabar ketika kedapatan malapetaka maupun musibah. Yang ketiga, as-sabru ala adil khalqi, sabar kalau disakiti orang. Keempat, sabar di dalam medan dakwah ketika berdakwah. Yang kelima, memang sengaja saya lewatkan sebab tidak penting, yaitu as-sabru fi midanil qital wa muzalatil kuffar, sabar di medan peperangan, yang dalam arti ini berperang dengan musuh-musuh Allah, atau lebih pas lagi berperang antara agama. Ini tidak perlu saya terangkan, kurang begitu penting bagi kita. Sehingga pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari sekian banyak pembahasan masalah kesabaran. Sebagaimana yang telah kita ikuti kajian beberapa hari ini, bahwa sabar merupakan satu istilah dalam agama, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Sehingga dengan demikian, dalam sebuah riwayat dikatakan as-sabru amarru minas sabir, kesabaran itu lebih pahit daripada buah jadam, atau kesabaran itu lebih pahit daripada perasan dedaunan yang super pahit di muka bumi ini, yang kalau tidak sungguh-sungguh, kalau tidak tasobbar, berusaha untuk sabar, rasanya sulit untuk menjadi orang yang penyabar. Akan tetapi kalau man tasabbara sabbarahullah, barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang penyabar, Allah akan memberi dia jalan untuk menjadi orang bersabar. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap jamu itu adalah pahit. Kalau kita bertahan kuat meminum pahitnya jamu, hasilnya akan lebih manis daripada sirup.
Sebaliknya, setiap sirup itu pasti legit, manisnya luar biasa. Kalau kita tidak sabar, tidak menghindar, maka akibatnya lebih pahit daripada jamu itu sendiri. Dengan demikian, sebegitu pahit kesabaran, sebegitu berat kesabaran, kalau kita mampu dan berusaha untuk melakukan, menjadikan orang yang bersabar, akan berbuah yang buahnya tidak dapat dibandingkan dengan dunia dan isinya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala innaka tastawhi mimma sabaqa anna min thamarati sabri ar-ridha wat-tuma'nina wasyu'uru bis-sa'adah wa tahqiqul izzati wal karamah wal khair wa istihqaqut ta'yid min Allah ta'ala wal 'aunu wan nasratu wal mahabbah wa fawqa hadha kullihi tilkal thamaratul ukhrawiyah allati tatamathalu bidzalika an-na'imul muqim alladhi yakhuzunahu muwaffaran bighairi hisab. Innamas sabiruna innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Setelah kita mengikuti kajian-kajian kesabaran, maka kini kita akan tahu apa buah dari kesabaran itu sendiri. Pertama, ar-ridha. Yang dimaksud mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya, seandainya buah kesabaran itu tidak ada lain kecuali hanya memperoleh keridhaan Allah, sudah cukup bagi kita untuk berusaha menjadi orang yang penyabar. Kenapa demikian? Keridhaan Allah adalah kunci segala kebaikan. Keridhaan Allah adalah sumber segala kenikmatan. Coba perhatikan ketika habis salat witir. Di situ ada doa yang tidak semua orang mengerti rahasia di balik doa itu. Apa doa witir? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu keridhoanmu dan surgamu. Udah, ini saja kita bahas. Kami memohon kepadamu keridhaan dan surgamu. Ini redaksi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Setiap ajaran dalam agama tidak hanya ditinjau dari hukum, redaksinya pun ada rahasia tertentu. Kenapa di sini kok Rasulullah mengajarkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan dan surga. Kenapa kok tidak minta surga dulu kemudian keridhaan? Ini yang saya katakan, dengan memperoleh keridhaan saja kita cukup beralasan untuk menjadi orang yang penyabar. Apa jawabannya? Katakanlah kita kalimat ridha wal jannah kita ukur dengan hukum alam saja. Enggak usah kita bicara dengan surga hakiki. Keridhaan, kerelaan, al jannatah itu semua jenis kenikmatan dan kenyamanan. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa nanti seluruh manusia yang oleh Allah dimasukkan ke surga atau seluruh penduduk surga
Itu gelisah. Kok bisa? Kegelisahan itu karena ada sesuatu yang kurang. Apa yang mereka mau? Bukankah segala fasilitas kenikmatan di dunia, di surga sudah disiapkan? Ternyata yang mereka tunggu adalah penampakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka seraya mengucapkan, aku meridhoi kalian. Itu yang ditunggu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi ketika penduduk surga sudah dimasukkan ke surga, baru mereka tenang dan nyaman ketika Allah datang menampakkan diri, menyampaikan, aku ridho terhadap kalian. Nah, kita tarik ke dunia sekarang. Kenapa ridho merupakan kunci utama kebahagiaan dan kenyamanan? Contohnya, kita bertamu pada teman kita. Tuan rumah menyuguhkan segala macam jenis buah-buahan, makanan dan minuman. Tapi tuan rumah itu tampak tidak rela, tidak ridho dengan kehadiran kita. Apa perasaan kita? Gak nyaman, gak enak. Menikmati hidangan yang mereka suguhkan gak enak kita. Melihat raut mukanya tuan rumah merengut. Sehingga dengan demikian salah satu etika kita bertamu, izin dulu. Kalau tuan rumah sudah rela, lapang dada, senyum, nggak usah disuguhi macam-macam. Air putih saja kita betah duduk berjam-jam. Tapi kalau orangnya merengut, tidak ada tanpa keridhaan, udah suguhin semua macam jenis makanan Nusantara. Gak enak kita makan. Itu keridhaan. Itulah sebabnya musannif pengarang kitab ini menomorduakan wa tuma'ninah wa syu'uril bisa'adah. Kalau kita sudah memperoleh keridhaan Allah, akan berbuah tentram, tuma'ninah wa syu'uru bisa'adah, merasakan bahagia. Itu. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala serta-merta otomatis akan meridhai? Sebab dari depan ini adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan perintah Allah. Pertama, betah kita melakukan perintah Allah. Sabar kita melakukan perintah Allah. Sabar kita meninggalkan maksiat. Itu yang Allah mau dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberi kita malapetaka dan musibah, kemudian kita sabar. Sebab apa? Kalau Allah berkehendak memberi kita petaka dan musibah, sabar enggak sabar, ya tetap terjadilah. Tetap terjadi. Tidak ada bedanya dengan kematian. Hanya saja kadar musibah itu berbeda. Tapi kalau kematian itu sama-sama dicabut nyawanya. Jadi sabar tidak sabar di dalam menghadapi musibah, ya sama saja, tidak akan mengurangi musibah itu sendiri. Sebagaimana sabar tidak sabar menghadap kematian tidak bakal menjadikan orang yang mati hidup lagi. Jadi kalau kita istiqomah melakukan perintah Allah, betul-betul takut terhadap maksiat, ketika dapat musibah dan bencana sabar, ya secara otomatis mendapatkan keridhaan Allah. Ketika kita berhadapan dengan orang yang suka menyakiti kita, kita sabar. Kita sabar. Kenapa Allah suka ridho kepada orang yang penyabar walaupun pada saat dia disakiti orang? Orang yang penyabar itu secara otomatis dia mempercayakan kepada Allah.
Sehingga Allah rela kepada orang yang penyabar. Disakiti orang, didolimi orang, difitnah orang, ya udah diam, biar aja, biar Allah yang menghukum. Itu Allah paling suka yang seperti itu, daripada kita menanganinya sendiri. Kalau kita menangani sendiri, Allah pasrah, bebas, beriun, angkat tangan dari kita. Itu salah satu gambaran Allah tidak ridho. Begitu pula amal ma'ruf nahil mungkar. Amal ma'ruf dan mungkar adalah perintah agama, perintah Allah terhadap setiap insan. Perintah itu tentunya banyak tantangan dari sana sini. Bisa jadi tantangan itu dari keluarga sendiri, bisa jadi. Tapi sabar, Allah ridho kepada orang yang seperti itu. Jadi pertama, buah dari keridhaan adalah tumak nina, bisa tentram. Karena kita sudah mendapat keridhaan Allah, Allah suka kepada kita. Bagaimanapun kondisi kita, kehidupan ekonomi kita pas-pasan, tapi kita memperoleh keridhaan Allah, tenang saja. Oleh karena itu, dalam suasana seperti sekarang ini, dalam COVID-19, apa yang kita raih, nggak usah panik. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam situasi seperti ini kita tenang saja. Kalau kita memperoleh keridhaan Allah, nggak takut, nggak makan dan lain sebagainya, bahanan pokok naik drastis, ya itu nggak takut. Karena sudah ada keridhaan Allah. Kalau sudah ridho akan menjamin kita. Maka di sini yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak memperoleh keridhaan Allah dikarenakan kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi buah keridhaan tumaninah pertama. Dan ini memang sudah impian setiap orang. Wasyu'ur bisa'adah, merasa bahagia. Itu yang diimpikan oleh wa tahqiqul izzati wal karamati wal khair, sudah pasti dia mempunyai kemuliaan di sisi Allah, mempunyai kekeramatan di sisi yang lain dan kebaikan. Tidak ada orang tercela karena sabar kok. Pasti dia dipuji orang. Wastihqaqut ta'yid minallah, dan sudah pasti orang yang bersabar ini sudah pasti akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kenapa kau tidak mendapatkan wastihqaqut ta'yid minallah wal aunuh, pertolongan dari Allah? Karena memang dalam kajian hadis ini ada sabar menghadapi musuh yang saya lewatkan karena sekali lagi kurang. Wal mahabbah, dan rasa cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah dicintai oleh Allah, para nabi dicintai oleh Allah, khususnya ulul azmi mendapatkan cinta dan kasih dari Allah karena kesabaran mereka. Wa fawqa hadza kullihi tilka tamratul ukhrawiyah, di atas seluruh itu yang sudah saya terangkan tadi adalah buah kesabaran yang dapat kita rasakan di muka bumi ini. Tentram hidup, tenang hidup, apapun yang terjadi, dalam kondisi banyak uang, tenang. Sebab tidak semua orang yang banyak uang, yang kaya itu tenang hidupnya. Dalam kondisi kehidupannya pas-pasan, selalu tenang karena mendapatkan keridhaan Allah, nggak pernah gelisah, nggak pernah panik, karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat kita rasakan di muka. Lebih dari itu kesabaran luar biasa, buah yang dapat kita petik nanti di akhirat. Apa kenikmatan akhirat?
yang tidak terhingga, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipenuhi pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Tanpa hisab. Jadi kita harus tasobbar, sabbarahullah. Ada pernyataan yang menyesatkan, sabar itu ada batasnya katanya. Oh, tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Tidak. Ya mungkin yang dimaksud orang tersebut adalah kesabaran seseorang itu terbatas. Tapi bukan sabar tidak ada batasnya. Selanjutnya ayat yang lain yang menjanjikan orang-orang yang bersabar, jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Surga Aden yang semuanya akan memasukinya. Waman shalah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Orang-orang yang penyabar akan memasuki surga Aden, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, baik ayah, bapak, ibu, istri-istrinya, keturunannya, para malaikat pun seluruhnya akan memasuki surga itu dari setiap pintu, bebas. Jadi ketika dalam sebuah hadis bahwa khusus pintunya orang yang puasa adalah pintu Rayyan, pintunya orang yang bersabar bebas mau masuk dari pintu manapun. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Salamun, selamat atas kalian karena kalian menjadi orang yang penyabar. Jadi sekali lagi kuncinya man tasabbar sabbarahullah. Barang siapa yang berusaha, latihan untuk bersabar, Allah akan memberi jalan untuk menjadi orang penyabar. Jadi perlu latihan. Sebagaimana kalau as-sabru amarru minas sabil, kesabaran itu lebih pahit daripada jadam. Sebagaimana kita terbiasa meminum jamu karena kita latihan. Insya Allah setiap orang kalau belum pernah minum jamu mesti ketar-ketir. Akan tapi kalau sudah terbiasa mungkin terasa manis. Kenapa? Bukan karena jamunya terasa manis, karena sudah merasakan nikmatnya akibat dari meminum jamu. Begitu pula dengan kesabaran. Kini bulan puasa merupakan syahrul sabri. Bulan puasa ini di samping juga disebut dengan syahrul Quran, ya, syahrul maghfirah, syahrul itqin minan nar, juga syahrul sabri. Bulan kesabaran. Kenapa? Di bulan ini kita diberi waktu, diberi kesempatan untuk tasobbar, latihan sabar. Kita makan sahur subuh kurang 10 menit. Jam 8 sudah lapar. Jadi masih tinggal berapa jam untuk berbuka. Diberi sarana, cara oleh Allah Ta'ala untuk bersabar, tasobbar. Jadi kalau tidak tasobbar, tidak serta-merta Allah menolong kita. Maka kembali kepada ayat yang hadis yang pertama, ihfazillah yahfazkah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ista'in wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau ingin memerlukan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kembali kepada pertama, lakukan perintah Allah, tinggalkan maksiat Allah. Ini namanya menjaga Allah. As-sabri 'alal masaib, sabar ketika menghadapkan kedapatan musibah dan petaka. As-sabru 'ala adzal khalqi, sabar ketika disakiti orang.
As-sabru fi minadid dakwah, bersabar di medan dakwah. Yang kelima yang tidak saya bahas adalah sabar di medan perang. Wa'adhamu bihadza man nusira wa'adhamu bihadza min nasrin yu'tihi Allahu 'azza wa jalla ibadal mu'minin yawma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tidak ada manfaatnya harta kita, satu hari yang tidak ada manfaatnya anak keturunan kita, kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Siapa hati yang selamat? Adalah orang yang penyabar. Walikulli ma sabaqa kana sabru khairun ma yu'tahul insan. Dengan demikian, kalau kita mau merenung, meresapi kajian-kajian agama dari alif sampai iya, sebaik-baik sikap dan perilaku kita adalah sabar. Semua akibat barometernya, ukurannya adalah kesabaran. Orang yang tidak mengakui keesaan Allah, ya karena mereka tidak sabar. Orang yang senang maksiat karena mereka tidak sabar. Orang yang malas melakukan perintah Allah karena mereka tidak sabar. Sehingga dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma a'ta ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri, muttafaqun alaih. Pemberian Allah yang diberikan kepada setiap orang tidak ada yang lebih baik dan lebih luas, lebih nyaman daripada kesabaran. Sekali lagi, sabar merupakan suatu ajaran agama yang mudah diucapkan, tidak mudah dipraktekkan. Namun demikian, ketidakmudahan suatu perintah untuk melakukan bukan berarti tertutup bagi kita untuk menjadi orang yang penyabar. Ingat, al-farajum al-qarab. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu serba berpasang-pasangan. Ada yang hidupnya lapang, ada yang ruwet. Yang jelas kelapangan itu mesti berdampingan, berdejer dengan keruwetan. Sebagaimana juga kesulitan itu pasti berjejer dengan kemudahan. Kaya itu berjejer dengan kemiskinan. Ala kulli halin annal usrah wasyiddata lan taduma bil insan. Kesulitan dan kemelaratan, keruwetan dan kesumpekan tidak bakal selamanya akan menimpa setiap orang. Jadi az-zillun zail. Seperti naungan, bayangan. Pada saat pagi bayangannya ada di sebelah barat. Pada sore hari bayangannya ada sebelah timur. Taliman annahu radin bima qaddarahu Allah Subhanahu wa taala, multazimun li amrihi wa nahyihi, yaltaju ilaihi wahdah wa ya'tamidu alaihi ay yubaddila usrahu yusra wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Kapan kesulitan itu tidak akan selamanya akan menempel sama seseorang. Kapan keruwetan itu tidak akan selamanya akan menyertai seseorang. Kapan kesusahan itu tidak akan selamanya menyertai seseorang? Jawabannya, sepanjang dia ridha terhadap ketetapan ilahi. Taliman annahu radin bima qaddarahu Allah Subhanahu wa taala. Rela terhadap qada, dan itulah sebabnya qada dan qadar merupakan rukun iman. Apakah dengan rela terhadap ketetapan ilahi itu cukup untuk merubah kondisi kita? Tidak cukup. Kedua, multazimun li amrihi wa nahyihi, istiqomah terhadap perintah Allah dan istiqomah menjauhi larangan Allah. Yaltaju ilaihi wahdahu, hanya kepada Allah dia mengadu.
Hanya kepada Allah dia mengeluh, tidak yang lain, tidak kepada yang lain. Tapi kalau Allah dinomor duakan, mengeluh kepada selain Allah, maka boleh jadi kondisi seorang tidak akan pernah berubah. Dengan demikian, yubaddilullah usrahu yusra. Allah akan merubah kesulitan seseorang menjadi kemudahan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang pasrah tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menangani. Ma makna tawakal? Tawakal adalah suatu penyerahan diri kepada Allah diawali dengan ikhtiar, itu tawakal. Dalam agama ada dua istilah, ada tawakal dan tawakul. Ada tawakal dan tawakul. Tawakal adalah penyerahan diri kepada Allah diawali dengan ikhtiar. Sementara tawakul hanya takut kepada Allah, jangan takut kepada yang lain, tapi tidak ikhtiar. Ini tawakul namanya. Itu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara tawakal. Jadi iman sudah saya katakan di depan, yang dimaksud hadis ini iman, percaya, las Islam, bukan menyerah begitu saja. Tawakal la tawakul, pasrah tapi bukan tawakul, yang harus kita bedakan. Jadi pada dasarnya simpel saja. Gimana sih kalau kita katakanlah dalam tanda kutip masalah sekarang, gimana cara menghadapi corona ini? Jawab satu simpel saja, tawakal. Sudah cukup. Gimana kita harus menghadapi virus ini? Tawakal, titik. Kok begitu? Iya, karena tawakal itu artinya ikhtiar dulu baru pasrah, itu loh. Jadi banyak orang nggak ngerti tawakal. Ya, taunya yang dengar tawakal gitu loh, pasrah gitu loh. Kalau tidak ikhtiar bukan tawakal. Tawakul. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selama 1 minggu mulai awal Ramadan saya menyampaikan kajian ini, tentu ada kesalahan dan kekhilafan. Bila ada yang keliru dan salah, itulah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang lemah. Dan apabila ada yang baik, lurus, benar, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.